Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan pada sehari-harinya. Tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis dan mendeskripsikan pembelajaran berbicara di kelas tinggi. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Sylvia Amanda sebagai moderator dan juga penyaji ke-6. Penyaji pertama ada Wulan Noviana Devi, penyaji kedua ada Aisyah, penyaji ketiga ada Sheila Herlija, penyaji keempat ada Aida Auliana Sari, dan penyaji kelima adalah Nurdiah. Hakikat berbicara di kelas tinggi. Berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujar-ujaran. Ujar-ujaran yang muncul merupakan perwujudan dari gagasan yang sebelum berada pada tataran ide. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suhendar. Berbicara adalah proses perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran. Ada beberapa hal yang perlu diungkapkan berkait dengan batasan berbicara. Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan para pakar komunikasi. 1. Berbicara merupakan ekspresi diri kepribadian seseorang, dapat dilihat dari pembicaraannya. Ketika seseorang berbicara, pada saat itu dia sedang mengekspresikan dirinya. Dari bahasa yang digunakan pembicara dapat diketahui kondisi mentalnya, kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, bahkan ketidakjujuran seseorang tidak dapat disembunyikan selama dia masih berbicara. 2. Berbicara merupakan kemampuan mental motorik. Berbicara tidak hanya melibatkan kerjasama alat-alat ucap serta harmonis untuk menghasilkan bunyi bahasa, tetapi berbicara juga melibatkan aspek mental. Bagaimana bunyi bahasa dikaitkan dengan gagasan yang dimaksud. Pembicaraan merupakan suatu keterampilan tersendiri. 3. Berbicara merupakan proses simbolik kata yang menjadi dasar dari sebuah ujaran, merupakan simbol bunyi. Sebagai simbol, pemaknaan sebuah kata merupakan kesepakatan antar pemakai bahasa, antara kata dengan sesuatu yang dirujuknya tidak mempunyai kaitan yang mengikat. Artinya, penamaan sesuatu dengan sebuah kata merupakan kesepakatan. 4. Berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Berbicara harus memperhatikan ruang dan waktu. Tempat dan waktu terjadinya pembicaraan mempunyai efek makna pembicaraan. Muljana memberikan contoh betapa tempat pembicaraan dapat menentukan efek makna. Topik-topik yang lazim dipercakapkan di rumah, tempat kerja, atau tempat hiburan yang akan terasa kurang sopan bila dikemukakan di masjid. 5. Berbicara merupakan keterampilan yang produktif. Produktif di sini
bukan berarti menghasilkan suatu produk. Produktivitas dalam hal ini diartikan sebagai keterampilan berbahasa yang paling banyak digunakan untuk berkomunikasi, seiring dengan kemampuan berbahasa lainnya, yaitu menyimak. Kedua kemampuan ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya keterampilan tersebut mempunyai hubungan resiprokal. Rasanya jarang orang mengungkapkan perasaannya secara spontan melalui kegiatan menulis. Baiklah, teknik berbicara di kelas tinggi. Yang pertama itu teknik impromptu, yaitu metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Biasanya metode ini digunakan oleh orang yang sudah ahli dalam berpidato. Metode memoriter yaitu adalah metode pidato yang dilakukan dengan cara menghafal naskah teks pidato terlebih dahulu. Nah, yang kedua, teknik membaca naskah, yaitu metode pidato yang dilakukan dengan cara membaca teks pada saat berpidato. Metode seperti ini biasanya digunakan dalam acara-acara formal untuk meminimalisir adanya kesalahan saat menyampaikan pidato. Nah, yang ketiga, teknik hafalan atau mahfudzat, yaitu suatu teknik yang dilakukan oleh seorang pendidik dengan menyerukan peserta didiknya dengan atau untuk menghafalkan sebuah kata-kata, mufadar atau kalimat-kalimat maupun kaidah-kaidah. Nah, yang keempat, teknik eksporan, yaitu teknik berpidato dengan menjabarkan materi-materi terpola. Maksud terpola yaitu adalah materi yang disampaikan harus disiapkan garis besarnya dengan menulis hal-hal yang dianggap penting. Terima kasih. C. Metode berbicara di kelas tinggi. Metode berbicara di kelas tinggi ini terbagi menjadi 8. A. Metode yang sudah pernah dilaksanakan dalam pembelajaran yang menggunakan bahan ajar cerita baik fiksi ataupun non-fiksi. Metode percakapan dan bermain peran. Metode ini dilaksanakan untuk pemahaman tentang suatu cerita alur dengan memerankan siswa akan lebih memahami dan bisa menjiwai karakter tokoh-tokohnya. Metode prapasa. Metode ini dilaksanakan menggunakan bahan ajar puisi, kemudian diubah menjadi prosa, lalu siswa ditugaskan menceritakan secara lisan prapase tersebut. D. Metode reka gambar cerita. Metode ini sangat baik dilaksanakan dan layak digunakan untuk siswa karena menyajikan gambar acak, kemudian siswa akan menyusun kembali gambar tersebut sesuai dengan urutan gambar. E. Metode memberi petunjuk. Metode ini juga baik dilaksanakan atau dicoba untuk mempelajari bahan ajar tentang petunjuk obat, petunjuk alat, dan petunjuk denah. Metode pelapor. Metode ini dilaksanakan melalui pengamatan pada suatu objek, kemudian siswa melaporkan hasil pengamatannya dan menyampaikan secara lisan yang didahulukan oleh konsep tulisan. G. Metode wawancara. Metode wawancara ini mulai dari bertanya hingga menganalisis jawaban audiens, kemudian bertanya berikutnya dari proses pelapor layaknya seperti wartawan. H. Metode diskusi. Metode diskusi ini interaksi yang paling tinggi yang merangsang daya pikir, logika, kritis, dan santun. Metode bertelepon. Metode bertelepon sangat penting dalam membentuk sikap cerdas, efektif, dan santun dalam berkomunikasi. J. Metode dramatis. Metode dramatis ini metode bermain peran yang dilengkapi dengan tema, teks naskah, dan teks drama yang ditampilkan dengan secara utuh. Pelaksanaan pengajaran berbicara di kelas tinggi. Ada beberapa metode yang dapat diterapkan dalam pengajaran berbicara di kelas tinggi, yaitu sebagai berikut. 1. Metode ulang ucap. Kegiatan ini dapat dimulai dari kegiatan sederhana, yaitu dengan menugaskan siswa untuk mengulang kata yang diucapkan oleh guru. Yang kedua, lihat ucap, yaitu di mana siswa ditugaskan untuk mengucap suatu kata atau kalimat yang berhubungan dengan benda yang diperlihatkan oleh guru. Yang ketiga, memerikan. Yang keempat, menjawab pertanyaan.
Metode ini sudah sangat umum digunakan pada kondisi dan jenis bahan ajar. Pertanyaan ini dapat dikondisikan sedemikian rupa oleh guru untuk merangsang aktivitas berpikir dan menyampaikan tanggapan terhadap suatu masalah yang diajukan. 5. Metode bertanya. Metode ini juga sangat umum yaitu di mana siswa membuat pertanyaan yang tidak dipahami tentang sesuatu materi yang diajarkan. Yang keenam, bertanya menggali, yaitu di mana tujuan pembelajaran ini memerlukan langkah-langkah untuk menggiring siswa pada suatu keadaan paham pada tema atau permasalahan yang ingin kita sampaikan. Yang ketujuh, melanjutkan cerita, yaitu di mana siswa membuat ide cerita dan siswa lain melanjutkan. Yang kedelapan, menceritakan kembali, yaitu siswa ditugaskan untuk membaca atau mendengarkan cerita kemudian menceritakan kembali isi cerita tersebut secara lisan di depan teman-teman yang bertugas sebagai audiens. Yang kesembilan, bercakap-cakap. 10. Reka cerita gambar, di mana siswa akan mengurutkan kembali cerita gambar berdasarkan urutan yang benar. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang penilaian dalam pembelajaran di kelas tinggi. Setiap kegiatan belajar perlu diadakan penilaian termasuk dalam pembelajaran kegiatan berbicara. Cara yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu berbicara adalah tes kemampuan berbicara. Penilaian kemampuan berbicara dalam pengajaran berbahasa Indonesia berdasarkan pada 2 faktor, yaitu faktor kebiasaan dan faktor non-kebiasaan. Faktor kebiasaan meliputi lafal, kosakata, dan struktur, sedangkan faktor non-kebiasaan meliputi materi, kelancaran, dan gaya. Dalam mengevaluasi keterampilan berbicara, seseorang pada prinsipnya harus memahami faktornya, yaitu yang pertama, apakah bunyi-bunyi tersebut vokal ataupun konsonan diucapkan dengan tepat. Yang kedua, apakah pola intonasi, naik dan turunnya suara serta rekaman suatu kata memuaskan. Yang ketiga, apakah ketepatan ucapan mencerminkan bahwa sang pembicara tanpa referensi internal memahami bahasa yang digunakan. Yang keempat, apakah kata-kata yang diucapkan itu dalam bentuk dan urutan yang tepat. Dalam mengevaluasi keterampilan berbicara, seseorang pada prinsipnya harus memperhatikan 5 faktor, yaitu yang pertama, apakah bunyi tersendiri, vokal ataupun konsonan diucapkan dengan tepat. Yang kedua, apakah pola-pola intonasi, naik dan turunnya suara, serta rekaman suku kata memuaskan. Yang ketiga, apakah ketepatan ucapan mencerminkan bahwa sang pembicara tanpa referensi internal memahami bahasa yang digunakan. Yang keempat, apakah kata-kata yang diucapkan itu dalam bentuk dan urutan yang tepat. Yang kelima, sejauh manakah kewajaran dan kelancaran ataupun kenegatif speakeran yang mencerminkan bila seorang berbicara. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi pembelajaran berbicara di kelas tinggi. Untuk yang pertama yaitu pengertian berbicara. Secara umum berbicara merupakan suatu proses penugasan dalam bentuk ujaran dan juga dapat diartikan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran atau isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami orang lain menurut Kemendikbud tahun 1984. Yang kedua yaitu proses berbicara. Proses pembentukan kemampuan berbicara ini dipengaruhi oleh pajanan aktivitas berbicara yang tepat. Bentuk aktivitas yang dilakukan di dalam kelas untuk meningkatkan kemampuan berbahasa lisan siswa antara lain yaitu pribadi, bercerita, menggambarkan orang atau barang, menggambarkan posisi, menggambarkan proses, memberikan penjelasan dan juga penyampaian atau mendukung argumentasi. Dan untuk yang ketiga yaitu adalah aspek yang mempengaruhi kemahiran berbicara. Dalam rangka pembinaan keterampilan berbicara, hal yang perlu mendapat perhatian dari guru yaitu dalam membina keefektifan berbicara menurut Arsyad ada 2 aspek, yakni aspek kebahasaan mencakup A. Lafal, intonasi, tekanan, dan ritme. Yang C. Penggunaan kata dan kalimat, dan aspek non-kebahasaan yang mencakup dari A. Menyaring suara, kelancaran, sikap berbicara,
gerak dan mimik, penalaran, dan santun berbicara. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa, di mana bahasa memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai sarana komunikasi. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui suatu hubungan urutan yang teratur. Mula-mula pada masa kecil kita belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara, sesudah itu kita belajar membaca dan juga menulis. Menyimak dan berbicara kita pelajari sebelum memasuki sekolah. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan suatu kesatuan, yaitu secara umum untuk mendorong, menstimulasi, meyakinkan, dan juga menggerakkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah presentasi kami pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada perkataan yang salah ataupun penjelasan yang kurang memuaskan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.